Batin Joko Pekik bergolak, terjepit di antara dua kekuatan gaib yang saling bertentangan. Ia tahu malam ini bukan sekedar kaki kuda Joko Pekik dan para prajurit Mojopahit yang sedang memanggul amanah Raja Majapahit. Tampak debu-debu berterbangan seiring dan ringkik dan tapak kuda. Bersama terpaan angin saat menunggang kuda, ada bara kepedulian yang menyala bahwa kekuasaan tidak hanya duduk di singgasana, tapi juga berjalan di antara rakyat. Joko Pekik mengemban tugas mulia untuk memantau keadaan rakyat Majapahit yang ada di lereng Lawu. Tampak sawah-sawah hijau membentang, wajah-wajah petani yang penuh senyum dan anak-anak yang berlarian riang tanpa alas kaki. Semua itu tertanam kuat di benaknya, yang nanti akan menjadi laporan yang harus ia sampaikan kepada sang raja. Sepertinya rakyat di sini sudah hidup cukup makmur. Bagaimana menurut Adimas Kusumo? Benar Gusti, Raden Joko Pekik. Rombongan itu terus melanjutkan perjalanannya. Nampak gunung yang kokoh menjulang di Pulau Jawa. Dan di atas sana, matahari semakin merangkak ke puncak Lawu. Pertanda Dewi Malam segera datang. Bayangan pepohonan mulai merapat, menggulung jalan setapak yang mereka lalui dalam balutan cahaya jingga yang kian memudar. Angin pegunungan bertiup lebih dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang lama tak tersentuh. Di balik kelak bukit terlihat Joko Pekik mengangkat tangan, memberi isyarat untuk memperlambat laju. Hai prajurit-prajuritku, kita istirahat di bukit ini. Kita akan bermalam. Jangan ada yang berpencar. Malam di lereng Lawu tak selalu ramah bagi yang datang tanpa permisi. Aku harap kalian segera terlelap agar kita bisa bangun lebih cepat untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Jaga kebugaran kalian agar kita mengemban tugas ini. Siap Gusti Raden Joko Pekik. Berarti kita harus tidur cepat. Tali temali diikat kuat, memastikan kuda-kuda tetap tenang meski angin senja mulai bertiup kencang. Asap tipis mengebul dari perapian kecil yang baru dinyalakan. Sementara satu persatu barang bawaan dikeluarkan dari pelana. Suara dedaunan yang bergesekan dan nyanyian jangkrik malam mengisi udara, menciptakan suasana tenang di tengah belantara. Di dalam tenda, lampu minyak mulai menyala, menandai dimulainya malam panjang yang akan dihabiskan dalam keheningan dan kewaspadaan.
Dalam heningnya malam, Joko Pekik merasakan ada sesuatu yang ganjil menyusup ke dalam nuraninya. Angin yang tadi sejuk kini terasa dingin menusuk, membawa bisikan samar yang tak bisa dipahami. Api unggun yang semula tenang tiba-tiba membesar tak beraturan, seolah ada yang meniupnya dari segala arah. Kuda-kuda ringkih gelisah menghentakkan kaki ke tanah. Joko Pekik bangkit dari duduknya, menggenggam keris di pinggang. Penunggu tempat ini marah, terganggu oleh kehadiranku dan prajurit-prajuritku. Sebaiknya aku memohon pada Sang Yang Menang untuk melindungi pasukanku. Dalam keheningan yang tegang, mata batin Joko Pekik nampak sebuah getaran halus merambat di dadanya, menghubungkannya dengan dunia tak kasat mata. Dua sosok bayangan perlahan muncul di balik kabut tipis, samar namun terasa nyata. Yang satu memancarkan ketenangan, berdiri anggun dengan sorot mata penuh pengertian, seolah mengakui maksud baik Joko Pekik dan mengizinkan kehadirannya. "Siapa kamu?" kata salah satu bayangan yang berwajah lebih kelam dan garang, menatap tajam dengan aura permusuhan yang menyengat, seolah mempertanyakan keberanian manusia menginjak wilayah yang dijaganya. Batin Joko Pekik bergolak, terjepit di antara dua kekuatan gaib yang saling bertentangan. Ia tahu malam ini bukan sekedar ujian fisik, tapi pertaruhan jiwa, kehendak, dan keyakinan akan niatnya sendiri. Joko Pekik menarik napas panjang, memejamkan mata dan menundukkan kepala dalam sikap hormat penuh ketulusan. Dalam diam, ia berbicara lewat getaran jiwa, menyampaikan maksudnya datang bukan untuk merusak, melainkan untuk beristirahat walau semalam karena menjalankan tugas luhur. Bayangan yang bersahabat menyambut tenang, namun yang satunya masih melingkupi udara dengan kegusaran. Dalam keheningan batin terjadi semacam perdebatan tanpa suara. Getarannya terasa seperti gelombang yang saling bertubrukan. Joko Pekik berkata tenang, "Saya menjalankan perintah dari junjungan Maharaja Majapahit untuk memantau wilayah Gunung Lawu ini. Jadi, mohon jangan ganggu pasukan ini. Mereka butuh ketenangan untuk memulihkan tenaga setelah perjalanan jauh ini." Perlahan bayangan yang semula menolak mulai mereda, meski masih menyisakan tatapan tajam penuh waspada. Akhirnya, kuda bayangan menghilang dalam kabut. Joko Pekik membuka matanya. Angin kembali tenang dan kuda-kuda mulai diam. Ia tahu
Sebuah kesepakatan halus telah tercapai. Ia diperkenankan tinggal, asalkan tak melanggar batas dan tetap menjaga kehormatan Majapahit dengan menanam pohon maja di tempat tersebut.